mengulas secara lebih detail lagi perkembangan bisnis pembangkitan listrik tenaga panas bumi, saat ini telah hadir di studio CNBC Indonesia Direktur Keuangan PT Pertamina Geothermal Energi, Bapak Yuriski Rio. Selamat pagi Pak Yuriski. Pagi Mbak Sinta. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Baik, apa kabar juga? Sehat Pak, terima kasih sudah hadir di studio CNBC Indonesia. Pak, mengamati kinerja keuangan dari PGE begitu kan, kalau kita lihat nih cukup baik. Nah, mungkin boleh dijelaskan Pak bagaimana kinerja keuangan PGE di paruh waktu atau di semester 1 di tahun 2024 atau ini juga sudah menjelang akhir tahun begitu ya Pak. Ini seperti apa sejauh ini? Oke, terima kasih Mbak Sinta atas waktunya. Pertama-tama mungkin saya ingin mengucapkan rasa syukur ya dan bangga juga at the same time, di mana tadi sudah disebutkan performance PGE di paruh 1 2024 ini menghasilkan performance yang quite solid ya. Bisa dilihat tadi bottom line kita atau laba bersih kita mengalami pertumbuhan sebesar 3,8% dari yang periode yang sama di tahun yang lalu sebesar 92 juta US dollar menjadi 96 juta US dollar di tahun 2024 semester 1 ini. Mungkin izin reminder sedikit kalau kita take one step back ya, sebenarnya kalau bisnis geothermal atau utility sectors itu kan sebenarnya agak berbeda ya dengan sektor yang lain ya, di mana di sini off takernya kita sudah jelas dan kebetulan di Indonesia hanya ada satu, which is PLN, single off taker. Dan this is a very asset intensive type of business, sehingga jadwal maintenance itu udah sangat jelas sekali. Dan production level setiap tahunnya itu udah sangat terukur. Sehingga di tahun 2024 ini dengan memenuhi berbagai kebutuhan maintenance, sehingga pada saat kita menentukan target atau RKAP, kita sudah antisipasi tuh. Kira-kira potential maintenance works-nya berapa lama, karena ini semua akan berdampak kepada produksi dan juga kepada kinerja keuangan di tahun 2024 ini. Akan tetapi saya di sini dan mewakili direksi yang lainnya di PGE, kita juga mengajak teman-teman atau perwira PGE gitu ya untuk terus bagaimana cara kita mengoptimalkan production level kita to be at least at par with the same of the production level of last year gitu ya. Makanya tadi Mbak udah sampaikan secara overall performance kita itu melampaui target. Kalau boleh saya run through quickly ya Mbak ya, untuk production kita both steam dan electricity, target kita memang sebesar 2.328 gigawatt hour. Tapi realisasinya kita melampaui itu mencapai 2.378 gigawatt hour. Dan ini beda sedikit dengan kondisi production output di tahun sebelumnya, yaitu 2.397 gigawatt hour. Di sisi pendapatan target kita hanya 199 juta US dollar, sedangkan realisasinya kita juga sudah melampaui Mbak, which is mencapai 204 million US dollars. Sedikit di bawah pencapaian tahun lalu, which is 207 million US dollars. On the EBITDA level, saat ini kita target juga 155 juta US dollars, realisasinya mencapai 168, sedikit di performance tahun lalu sebesar 175 million US dollars. Net profit tadi sudah disampaikan bahwa target kita sebenarnya hanya 59 US dollar, tapi realisasinya mencapai 96 juta dibandingkan 93 di tahun yang sama. Jadi kalau kita lihat memang peningkatan laba bersih PGE di tahun 2024 semester 1 ini memang merupakan hasil dari kombinasi percepatan pertumbuhan pendapatan dan juga efisiensi dari kegiatan operasional gitu ya. Nah, on the operations front, apa yang kita lakukan adalah our commitment untuk memenuhi target produksi yang kita udah canangkan ini memang menghasilkan hasil yang sangat optimal gitu ya. Some of the key activities itu including accelerations of turnaround time, kemudian getting more steam atau adding more steam to fulfill our existing contract with PLN ya kan, dengan cara debottlenecking activities, kemudian kita juga melakukan drilling on the makeup wells dan juga load factor improvement. Sehingga kalau kita bisa simpulkan dari operational fronts tersebut, availability factor kita itu mendekati 100%. Dan capacity factor kita itu sebesar hampir 86%. Dan our outage rates itu hanya sebesar 0,28%. Itu kan dari sisi yang tadi operational aspek ya Mbak ya. Tapi kita dari sisi tim support, dari sisi tim keuangan, kita juga melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Tadi mungkin Mbak udah sampaikan approach kita dalam optimalisasi dana dan juga pengelolaan forex ini juga tercermin ya untuk support the overall performance yang ada di PGE. Sehingga kalau kita lihat kita ada other income, combination dari forex gain dan juga dari pendapatan income dikurang dari beban keuangan itu sebesar 26 juta US dollar. Sehingga kita bisa simpulkan kalau peningkatan net profit margin ini cukup besar didorong oleh our consistency dalam melakukan efisiensi dan optimalisasi all our resources
mulai dari resource geothermal, resource keuangan untuk tetap mampu bertahan dan juga memberikan hasil yang cukup optimal di tahun 2024 ini. Baik, artinya memang banyak strategi-strategi yang Betul, dilakukan begitu ya oleh betul. perusahaan sehingga target ini tercapai bahkan melampaui target begitu ya Pak Betul, ya. betul. Nah kalau membahas mengenai pencapaian utama yang diraih oleh PGE ya Pak dalam hal pendapatan dan juga laba bersih selama paruh waktu tahun 2024, ini seperti apa? Separuh pertama atau Untuk selama paruh pertama di tahun 2024 ini. Artinya kan tadi Anda menyampaikan bahwa memang ini semuanya sudah sesuai dengan target begitu ya Pak, jika dibandingkan dengan tahun lalu. Nah untuk di paruh kedua seperti apa? Apakah ini juga ada cukup optimistis begitu? Ini bisa tercapai seperti misalnya di paruh pertama? Ya, sebenarnya kita cukup optimistis ya. Mungkin secara figures kinerja keuangan kita belum bisa mencapai di sini. Cuman kalau saya boleh share sedikit ya, tadi yang saya sampaikan bahwa sebenarnya di tahun 2024 ini kita akan maximizing our production level di 4.727 gigawatt hour, which is very close dengan our production last year sebesar 4.735 gigawatt hour. Nah, in terms of the financial performance, kita akan berusaha maintain EBITDA level itu di sekitar 80%-an dan net profit margin itu di sekitar high 40 to low 50% net profit margin for the remaining of full year of 2024 ini, Mbak. Baik, artinya memang sudah sangat-sangat tercapai begitu ya Pak targetnya untuk di tahun 2024 ini. Betul. Lalu untuk tren dari biaya operasional dan juga investasi PGE selama 6 bulan pertama di tahun ini Pak. Apakah memang ada perubahan signifikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya? Kalau tadi kan menyampaikan bahwa target-target yang artinya diharapkan di tahun 2024 ini di paruh pertama sudah sangat-sangat tercapai bahkan melampaui target begitu ya. Nah artinya seperti apa nih Anda melihat adakah perubahan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya? Ya, sebenarnya kalau kita lihat tren biaya operasional dan investasi yang sudah terjadi di first half of 2024 ini kita masih bilang within our appetite lah, atau masih tergolong stabil gitu ya. Meskipun kalau mungkin Mbak Sinta dan teman-teman yang lain notice gitu ya, ada sedikit peningkatan OPEX di first half of 2024 jika kita bandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu gitu ya. Ini sebenarnya mostly contributed dari dua hal. Yang pertama memang kita ada pengakuan biaya MESOP atau Management Employee Stock Option Program yang sudah terjadi di bulan Februari awal tahun ini. Biayanya nggak begitu besar, sekitar 2 juta US dollars dan ini sifatnya is a one-off transactions, Mbak. Yang kedua mungkin sebagian besar masih berasalnya itu dari biaya depresiasi atau penyusutan dan ini pun juga sebenarnya seiring dengan berjalannya drilling activities guna menunjang pertumbuhan perusahaan untuk kedepannya sehingga terdapat aset yang terkapitalisasi dari sisi sumur-sumur baru, turnaround time dan juga maintenance capex. Dan selain itu kita juga sudah mulai initially slowly untuk invest di manpower karena seperti yang saya sampaikan di pertemuan yang sebelumnya bahwa walaupun sekarang kita ini running on a 672 megawatt capacity tapi kan kita punya ambitious growth ya dalam 2 sampai 3 tahun ke depan kita ingin bisa menjadi 1 gigawatt company sehingga I think investment di manpower itu kita udah mulai dari sekarang walaupun memang secara linear belum begitu kelihatannya kalau kita lihat sekarang cost sudah agak naik tapi pendapatan mungkin belum karena kan di dunia bisnis geothermal ini kan project life cycle-nya kan agak panjang ya Mbak ya. Jadi investasi yang kita lakukan di sekarang dalam equipment ataupun dalam manpower itu biasanya terasa di tahun berikutnya. Seperti itu. Tapi kami terus memantau dan selalu mengelola biaya ini dengan very prudent dan untuk memastikan bahwa efisiensi perusahaan itu bisa dicapai dengan secara optimal.